Kesehatan merupakan investasi terbesar dalam hidup kita. Seperti kata Helen Keller, alone we can do so little, but together we can do so much. Jadi, kali ini mari kita telusuri bagaimana BPJS mampu untuk membantu kita semua untuk menjaga kesehatan bersama melalui asuransi yang terstruktur dan juga adil. Kepada yang terhormat Bapak Eko Fajar Cahyono selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Asuransi Islam kelas F dan juga teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 9 izin untuk mempresentasikan terkait BPJS Kesehatan dan mengulik mekanismenya lebih dalam. Baik, dapat di next. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amanda Fatma Zuraida dengan NIM akhir 004 dan ada Fawas Ambar Narain dengan NIM akhir 156 dan ada Haila Nikmatin dengan NIM akhir 178. Baik, dapat di next. Untuk materi pertama, kami akan mengulik terkait apa deskripsi produk dari BPJS Kesehatan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang deskripsi produk BPJS Kesehatan. Nah, apa itu BPJS Kesehatan? BPJS Kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mengelola koordinasi manfaat kesehatan atau COB untuk peserta yang memiliki asuransi kesehatan tambahan, sehingga pelayanan dan biaya dapat dibagi sesuai ketentuan JKN dan polis asuransi tambahan. Nah, seperti apa produk dari BPJS Kesehatan ini? Produk BPJS Kesehatan ini mengacu pada layanan jaminan kesehatan yang memberi perlindungan biaya pelayanan kesehatan di fasilitas yang bekerja sama dengan BPJS sebagai penjamin utama dalam skema tertentu. Untuk peserta COB ini sendiri, BPJS Kesehatan menanggung pelayanan sesuai hak peserta, sedangkan selisih biaya atau layanan di luar ketentuan dapat ditanggung asuransi kesehatan tambahan. Nah, manfaat utamanya apa sih? Nah, yang pertama ada menjamin pelayanan kesehatan sesuai benefit program jaminan kesehatan nasional. Lalu yang kedua, menanggung biaya pelayanan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama sesuai kelas hak peserta. Lalu yang ketiga, memberi mekanisme koordinasi manfaat untuk peserta juga punya asuransi kesehatan tambahan. Lalu yang terakhir, memungkinkan penanganan gawat darurat di fasilitas non-BPJS dengan alur klaim tertentu. Selanjutnya ada cakupan layanan BPJS Kesehatan mencakup layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, fasilitas rujukan tingkat lanjutan, penanganan gawat darurat, serta beberapa layanan administratif dan preventif. Nah, di tingkat pertama, BPJS ini menanggung pelayanan kesehatan dasar di FKTP seperti puskesmas, klinik, atau dokter praktik yang bekerja sama. Layanan yang termasuk diantaranya pemeriksaan, konsultasi, pengobatan dasar, tindakan medis non-spesialistik, obat dan bahan medis habis pakai, laboratorium dasar, transfusi darah sesuai kebutuhan medis, dan rawat inap tingkat pertama. Nah, untuk tingkat lanjutan, cakupannya meliputi rawat jalan spesialis, rawat inap, tindakan medis spesialistik, pelayanan obat, diagnostik lanjutan, dan perawatan di rumah sakit. Dalam dokumen BPJS, ini menjelaskan bahwa rawat inap tingkat lanjutan itu bisa mencakup kelas sesuai hak peserta dan ada pengaturan khusus bila peserta ingin naik kelas perawatan. Lalu, untuk pelayanan gawat darurat tetap bisa dijamin meski dilakukan di fasilitas yang bukan mitra BPJS, selama memenuhi kriteria gawat darurat. Setelah kondisi stabil, pasien bisa dirujuk ke fasilitas BPJS untuk perawatan lanjutan. Pelayanan preventif ini adalah cakupan BPJS Kesehatan yang memuat layanan promotif dan preventif seperti penyuluhan kesehatan, imunisasi rutin, pelayanan keluarga berencana, dan screening kesehatan. Ini penting karena BPJS tidak hanya membayar saat sakit, tetapi juga mendukung pencegahan penyakit. Selanjutnya ada akad yang digunakan BPJS Kesehatan. Akad yang paling sering dikaitkan dengan BPJS Kesehatan itu ada dua, ya. Yang pertama, akad tabaru dan akad ta'awun, yaitu akad tolong-menolong untuk jaminan sosial kesehatan. Nah, akad tabaru sendiri itu adalah akad hibah atau sumbangan tolong-menolong bukan untuk mencari keuntungan. Dalam sudut pandang BPJS ini,
dapat dipahami sebagai iuran yang dikumpulkan untuk membantu peserta lain yang membutuhkan layanan kesehatan. Sedangkan akad ta'awun ini sendiri berarti akad yang saling membantu dalam kebaikan. Prinsipnya, peserta bersama-sama menanggung risiko dan saling meringankan beban biaya kesehatan. Jadi singkatnya, untuk akad baru ini memberi kontribusi sebagai bentuk sumbangan sosial, sedangkan akad ta'awun semangat saling tolong-menolong antar peserta. Risiko yang dilindungi BPJS Kesehatan. Risiko yang dilindungi BPJS Kesehatan itu adalah risiko sakit atau kebutuhan layanan kesehatan yang membutuhkan biaya perawatan medis sesuai ketentuan JKN. Bila dilihat dari dalam informasi dokumen BPJS, itu perlindungannya mencakup pelayanan kesehatan di FKTP, rujukan tingkat lanjutan, rawat inap, dan gawat darurat sesuai aturan yang berlaku. Jadi intinya BPJS Kesehatan itu melindungi peserta dari beban biaya saat butuh pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis, rawat inap, dan penanganan gawat darurat yang dijamin program. Untuk peserta COB, itu perlindungannya berlaku sesuai hak peserta, sedangkan selisih biaya tertentu itu bisa menjadi tanggungan asuransi tambahan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, yang tidak termasuk itu apa? Yang tidak termasuk semua risiko kesehatan yang ditanggung itu beberapa kondisi seperti layanan yang tidak sesuai ketentuan JKN. Sebagian kasus biasanya diakibatkan oleh tindakan melawan hukum atau kondisi tertentu yang memang dikecualikan dan tidak dijamin BPJS. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis terkait risiko apa saja yang tidak dilindungi oleh BPJS Kesehatan. Berdasarkan pasal 52 dari Perpres nomor 82 tahun 2018, terdapat beberapa risiko yang tidak dilindungi oleh BPJS Kesehatan. Yang pertama adalah kecelakaan kerja. Kenapa kecelakaan kerja tidak dilindungi oleh BPJS Kesehatan? Karena risiko yang terjadi karena kecelakaan kerja ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya adalah untuk tujuan estetika semata atau untuk mempercantik diri juga tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Selanjutnya adalah mencegah infertilitas atau perlakuan bayi tabung. Untuk perlakuannya juga tidak dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan ya. Jadi biayanya mandiri dari pasien atau peserta. Selanjutnya adalah layanan yang dilakukan di luar negeri. Jadi seluruh tindakan medis yang dilakukan di luar negeri tidak dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Lalu selanjutnya adalah pengobatan eksperimental atau pengobatan tradisional yang belum dapat dijamin keamanannya. Jadi hal tersebut juga tidak dapat dilindungi atau risikonya tidak dapat dilindungi oleh BPJS Kesehatan. Lalu yang terakhir adalah penyakit yang timbul akibat alkohol dan juga obat-obatan terlarang. Jadi penyakit yang muncul akibat alkohol dan juga obat-obatan terlarang itu karena gaya hidup dan sifatnya dianggap disengaja ya teman-teman. Jadi BPJS Kesehatan juga tidak mau atau tidak mampu untuk melindungi risiko tersebut seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas terkait bagaimana metode perhitungan dan juga pembayaran dana tabaruk dari BPJS Kesehatan. Untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pekerja penerima upah atau PPU, lalu yang kedua adalah peserta bukan penerima upah atau PBPU, dan yang terakhir adalah peserta penerima bantuan iuran atau PBI. Akan kita bahas dari yang pertama yaitu PPU. Jadi besaran iuran dari PPU ini adalah sebesar 5% dari gaji bulanan mereka dengan komponen 4% ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja, sedangkan 1% ditanggung oleh pekerja itu sendiri. Untuk contoh perhitungannya, kita asumsikan bahwa seorang wanita yang masih lajang bekerja dengan gaji sebesar 5 juta rupiah per bulannya. Untuk besaran iuran BPJS Kesehatannya sebesar 5%, yaitu Rp250.000 setiap bulannya, dengan pembagian 1% ditanggung oleh pekerja itu sendiri sebesar Rp50.000, dan yang 4% sebesar Rp200.000 ditanggung oleh perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas terkait peserta yang bukan merupakan pemberi upah atau PBPU.
Ini sudah sering kita dengar ya teman-teman, jadi ada tingkat pembayarannya, ada kelas-kelas pembayarannya dengan fasilitas yang disediakan atau yang ditawarkan juga berbeda-beda. Kita mulai dari kelas 1 yaitu sebesar 150.000 per orang per bulannya. Lalu selanjutnya untuk kelas 2 sebesar 100.000 per bulan per orangnya. Lalu yang terakhir adalah kelas 3 yaitu sebesar 35.000 per orang per bulannya. Jadi sebenarnya kelas 3 ini 42.000 ya teman-teman, tapi dari pemerintah diberikan atau memberikan subsidi kepada penerima kelas 3 ini. Jadi dipotong 7.000 sehingga dari 42.000 menjadi 35.000. Yang terakhir adalah PBI atau penerima bantuan iuran. Jadi pemerintah memberikan subsidi sebesar 42.000 sehingga BPJS Kesehatan mereka gratis. Ini yang biasanya dipanggil dengan JKN-KIS ya teman-teman. Jadi pembayaran BPJS Kesehatannya gratis, seperti itu. Lalu selanjutnya mekanisme penghimpunan dan klaimnya adalah iuran-iuran tadi yang sudah dibayarkan akan dikumpulkan menjadi satu dalam dana jaminan sosial atau DJS. Lalu dana-dana ini nantinya akan disimpan di bank kustodian BUMN yang nantinya akan berguna untuk pembayaran klaim layanan kesehatan dan juga biaya operasional BPJS. Jadi ini mekanismenya mirip-mirip dengan tabarufan ya teman-teman. Jadi dana dihimpun dari banyak orang yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan bersama untuk siapapun yang nantinya akan membutuhkan. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah bagaimana metode klaim ketika terjadi risiko pada BPJS Kesehatan. Jadi, klaim pada pesertanya ini cukup berbeda ya teman-teman dari asuransi-asuransi yang lain. Kenapa? Karena untuk BPJS Kesehatan ini, pesertanya menerima klaim berupa fasilitas atau pelayanan kesehatan, bukan berupa uang. Jadi, untuk metode klaimnya dibagi menjadi beberapa vaskes atau fasilitas kesehatan. Yang pertama adalah vaskes 1 yang terdiri dari dokter vaskes 1, puskesmas, dan juga klinik. Untuk metode klaimnya, yang pertama, peserta datang ke klinik atau ke dokter dengan membawa kartu BPJS yang berwarna abu-abu atau kartu-kartu yang relevan ekuivalen seperti kartu Askes ataupun kartu JKN-KIS. Selanjutnya, dokter di klinik tersebut atau di puskesmas tersebut akan memberikan pelayanan kepada pasien atau peserta tersebut. Selanjutnya, setelah menerima pelayanan, klinik atau dokter tersebut akan mengajukan klaim kepada BPJS Kesehatan atas pelayanan yang telah dilakukan. Selanjutnya, kita naik ke vaskes 2 atau vaskes 3 yaitu rumah sakit tingkat lanjut. Setelah peserta dirujuk dari vaskes 1 atau dari klinik ke rumah sakit, peserta akan menerima tindakan medis dari rumah sakit tersebut. Lalu setelah peserta menerima tindakan medis dari rumah sakit tersebut, rumah sakit akan mengajukan klaim juga kepada BPJS Kesehatan atas tindakan medis yang telah dilakukan oleh rumah sakit tersebut. Selanjutnya, yang terakhir adalah apabila terjadi rawat inap ataupun tindakan-tindakan medis lainnya yang ditanggung oleh BPJS. Jadi, untuk klaimnya nanti pihak rumah sakit atau pihak klinik akan melakukan klaim kepada BPJS Kesehatan setelah tindakan medis tersebut selesai. Biasanya, peserta atau pasien tidak akan membayar apabila full ditanggung oleh BPJS. Namun, apabila ada tindakan-tindakan medis lainnya seperti MRI tanpa rujukan ataupun cek lab tanpa rujukan, dari keinginan peserta atau pasien sendiri itu tidak ditanggung oleh BPJS sehingga akan ada biaya tambahan yang dikenakan untuk para peserta atau pasien seperti itu. Masuk ke poin selanjutnya itu tentang ketentuan mengenai surplus atau defisit underwriting dari BPJS Kesehatan. Kita masuk ke definisinya terlebih dahulu, yaitu secara sederhananya underwriting ini adalah selisih antara pendapatan iuran, yaitu uang yang dibayarkan dari peserta dengan beban jaminan, yaitu biaya yang dibayarkan BPJS ke rumah sakit atau puskesmas. Nah, dalam BPJS Kesehatan, selisih antara iuran dan beban klaim itu dikelola sangatlah ketat berdasarkan prinsip jaminan sosial yang dimana prinsip ini serupa dengan dana tabaruk yang ada pada asuransi syariah, yaitu pengelolaan risiko secara bersama. Nah, poin kedua adalah prinsip nirlaba atau non-profit, di mana
BPJS Kesehatan ini berbeda dengan asuransi komersial. Uh, BPJS Kesehatan ini mengelola dana jaminan sosial atau yang bisa disingkat dengan DJS secara nirlaba, yang dimana artinya seluruh surplus wajib digunakan untuk kepentingan peserta, bukan untuk keuntungan pemegang saham saja. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu tentang ketentuan mengenai surplus atau defisit underwriting BPJS Kesehatan. Masuk ke poin pertama, yaitu mekanisme surplus underwriting, di mana surplus underwriting ini terjadi ketika total iuran itu terkumpul lebih banyak dibanding klaimnya. Maka ketika orang bayar lebih banyak, tapi yang ngeklaim BPJS-nya ini lebih sedikit, maka akan terjadi surplus. Di mana bagaimana pemanfaatannya itu digunakan untuk cadangan teknis, meningkatkan manfaat layanan seperti mungkin menambah alat medis yang dijamin, di mana hal ini akan bermanfaat bagi pasien itu sendiri, dan juga menjaga stabilitas iuran di masa depan. Masuk ke poin kedua, yaitu mekanisme defisit underwriting, yang dimana terjadi berbalik dari surplus, yang ini klaimnya itu lebih banyak dibanding orang yang bayar iurannya. Nah, penanganannya itu sesuai regulasi UU BPJS, yaitu dengan yang pertama adalah penggunaan dana cadangan teknis, yang dimana ini bisa saja terkumpul ketika adanya surplus tadi. Yang kedua itu penyesuaian besaran iuran yang sesuai dengan Perpres nomor 64 tahun 2020. Yang ketiga adalah pemberian dana talangan atau subsidi dari pemerintah menggunakan APBN untuk menjaga keberlangsungan layanan BPJS Kesehatan. Baik, masuk ke penjelasan selanjutnya, itu tentang data keuangan underwriting BPJS Kesehatan, yang dimana di sini kami mengambil contoh dari tahun 2019 ke tahun 2023. Di sini dapat dilihat tabelnya. Analisis dari tabel yang tersebut adalah terjadi adanya masa surplus, yaitu di tahun 2020 sampai tahun 2022, yaitu di mana di tabel ditunjukkan bahwa adanya angka positif yang cukup signifikan dan cukup besar, yaitu puncaknya ada di tahun 2021 dengan nominal sebesar 53 triliun rupiah, yang disebabkan oleh adanya kenaikan tarif iuran, yaitu dari Perpres 64 tahun 2020, dan penurunan jumlah orang yang berobat ke RS secara langsung atau offline karena adanya pandemi COVID-19. Dan terjadi adanya masa defisit di tahun 2023, yang dimana di tabel ditunjukkan bahwa adanya angka yang menurun atau angka negatif sebesar minus 7,2 triliun, yang disebabkan oleh melonjaknya klaim BPJS secara drastis sebesar 158,9 triliun karena masyarakat kembali aktif berobat pasca pandemi, sementara pertumbuhan pendapatan iuran tidak secepat kenaikan dari beban klaim tersebut. Dapat digarisbawahi bahwa meskipun tercatat bahwa di tahun 2023 ini terjadi adanya defisit secara operasional, akan tetapi secara keseluruhan kondisi keuangan BPJS masih sangat sehat karena didukung oleh akumulasi cadangan dari tahun-tahun sebelumnya, dan dimana ini adalah fungsi dari surplus underwriting itu sendiri, salah satu fungsinya. Masuk ke poin terakhir, yaitu kesimpulan, di mana BPJS Kesehatan secara substantif mengimplementasikan prinsip syariah melalui pengelolaan dana jaminan sosial atau DJS yang bersifat nirlaba dan berdasarkan konsep dana tabaruk yang sesuai dengan asuransi syariah. Di mana analisis keuangan periode 2019 sampai 2023 pada tabel sebelumnya menunjukkan bahwa ketahanan sistem BPJS Kesehatan ini memiliki sistem yang kuat, di mana akumulasi surplus pada masa pandemi 2020 sampai 2022 itu mampu menopang lonjakan klaim pasca pandemi di tahun 2023, di mana seluruh hasil pengelolaan underwriting tersebut tetap didedikasikan sepenuhnya untuk menjaga stabilitas iuran dan keberlanjutan manfaat layanan bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan. Di sini ada lampiran rujukan polis asuransi dari BPJS Kesehatan. Apabila ingin melihat secara detail, maka boleh di scan QR code berikut untuk bisa dilihat secara lebih lanjutnya. Mungkin sekian dari kami kelompok 9.
Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan juga kepada dosen dosen mata kuliah oh. Sekian dari kami kelompok 9. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.